Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, kita ini live TikTok ya, hari Selasa jam 8 malam. Dan kita juga ada live Instagram hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu nih guys ya, supaya nggak salah nih ya. Supaya nggak diserang sama oknum nih ya. Bahwa gue disclaimer bahwa semua yang gue sampaikan di video ini teman-teman adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara langsung ya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys. Jadi mohon koreksinya ya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, belum dipecat nih sampai hari ini. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua nih. Jadi teman-teman Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi lu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya masalah pajak yang berbeda-beda gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing teman-teman ya, atau ke penyuluh di KPP kalau lu mau tanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda masing-masing gitu. Nah, karena kan orang masing-masing kan orang punya kasus pajak berbeda-beda ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung di live TikTok jam 8 malam hari Selasa atau di live Instagram hari Senin jam 8 malam. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di bulan April ya. Welcome bulan April. Tinggal 8 bulan lagi menuju akhir tahun. Sudah 4 bulan, kita masuk udah 3 bulan lewat ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada di antara di sini yang pengen menjadi konsultan pajak. Jadi lu calon konsultan pajak nih ya. Atau Anda seorang konsultan pajak yang aktif, atau lu seorang petugas pajak, atau lu mahasiswa atau karyawan di mana lu pengen berbisnis di dunia perpajakan dan akuntansi gitu ya. Ceritanya nih mau jadi konsultan pajak gitu lah ya kira-kira ya. Nah, bagaimana cara memulainya? Bagaimana cara berbisnisnya? Nah, gua membangun strateginya bagaimana kita bisa mencapai omset 1 miliar per tahun contohnya dari industri pajak akunting nih ya. Nah, kita ada kelas baru namanya program konsultan pajak pinter. Nah, teman-teman bisa bergabung nanti di sana. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara ngembangin bisnis ya, pajak akunting kita hingga mencapai miliarder di era digital ini ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dengan pelatihan yang intensif step by step ya, dan ada live coaching online langsung ketemu dengan gue. Nah, ntar teman-teman akan tergabung nih ke komunitas eksklusif ya PKPP, hanya kita-kita aja, ada video pembelajaran step by step-nya, dan yang paling penting nanti kita akan jumpa langsung teman-teman di via live coaching interaktif ya. Rencananya setiap hari Jumat di bulan Mei nanti, di bulan Mei. Nah, oke guys ya, ada promo khusus nih buat teman-teman semua, PKPP silakan masuk. Kali ini yang terbaik nih tahun ini ya. Karena baru kali ini kayaknya tahun ini ya. Lupa gua. Nah, silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung di sana guys. Untuk berbisnis di dunia pajak akunting ya, yang begitu gelap dan begitu begitu men-challenging kita semua ya. Oke teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sebelum itu, gua akan sampaikan satu informasi dulu teman-teman ya. Nah, ini lagi-lagi mengenai hibah, dan hibah. Jadi ada satu berita di DTC ya, di DTC Rabu tanggal 27 Maret. Oh, sudah lumayan minggu lalu ya. Kalau dapat hibah tanah dari orang tua, apakah perlu dimasukkan ke SPT tahunan ya? Jawaban gue sudah pasti perlu ya. Nah, coba kita lihat bagaimana beritanya. Ada 2 kelompok harta hibah yang dikecualikan dari objek pajak, katanya si DTC ya. Pertama, hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 1 derajat, yaitu orang tua ke anak kandung atau sebaliknya ya, serta beberapa kelompok lain. Kedua, penerima hibah tidak memiliki hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya, seorang anak yang menerima hibah berupa tanah dari orang tua kandungnya itu bisa memenuhi kedua syarat di atas, gitu. Jadi intinya teman-teman ya, kalau lu terima hibah atau warisan, maka kita harus laporkan di SPT kita. Itu sudah pasti ya. Kita harus laporkan di SPT kita, di bagian harta kita laporkan sebagai
tanah atau bangunan gitu ya. Nanti keterangannya kita tulis. Di keterangan kita tulis nih, ini hibah dari papa saya atau dari mama saya gitu ya. By the way, hibah yang kena pajak hanya dari orang tua kandung. Tidak bisa dari kakek, nenek nggak bisa. Tidak bisa dari saudara kandung, tidak bisa. Hanya dari papa atau ibu kandung saja yang bebas dari pajak. Oke, kita laporkan di bagian harta, kemudian kita juga laporkan di bagian penghasilan. Di bagian penghasilan, di kategori yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kita laporkan di situ. Oke, di situ ada satu baris namanya hibah. Udah, masukin situ. Masukin hibah di bagian penghasilan, masukin juga di bagian harta. Berapa rupiah yang mesti kita laporkan? Kalau harta hibah ini sudah dilapor di SPT orang tua sebelumnya, kalau gue sih gue laporkan dengan nilai yang sama. Gue lapor dengan nilai yang sama dari SPT sebelumnya. Oke, di SPT orang tua. Kalau orang tua belum laporkan, maka gue akan laporkan dengan NJOP terbaru. Kalau gue sih begitu ya. Nah, tetapi untuk harta yang belum dilaporkan di SPT orang tua, ini hati-hati ya. Harta hibah yang belum dilapor di SPT orang tua, saran gue lebih baik itu orang tua lapor dulu. Ya, orang tua mending pembetulan dulu, laporkan dulu hartanya, baru dia hibahkan kepada anaknya. Itu lebih aman menurut gua. Tetapi bagi si anak sih harusnya aman ya. Bagi si anak yang namanya hibah ya tidak kena pajak gitu. Cuman kalau ini belum belum dilapor di SPT orang tua, ada baiknya orang tua diberesin dulu. Gitu. Beda cerita kalau meninggal. Kalau meninggal namanya warisan, itu sudah pasti tidak kena pajak. Itu beda cerita ya. Tetapi kalau hibah kan orangnya masih hidup nih, masih bisa dikejar sama orang pajak gitu. Jadi lebih baik diberesin dulu. Oke, ini ya, intermezzonya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Yang pertama, kita akan masuk Bapak Mtrix, malam kawan. Halo Pak Mtrix, malam Pak, luar biasa Pak Mtrix. Bapak EM, halo Pak EM. Bapak Sober, malam Pak Sober. Bapak Mtrix, kasus di PKPP, yang suami istri UMKM digabung lebih dari 4,8 M. Pertanyaan saya, siapa yang menerbitkan faktur pajak? Orang pajak nggak peduli, Pak. Pokoknya dua-duanya di PKP-kan, gitu. Ini sih belum pernah kejadian ya. Ini belum pernah kejadian dalam kasusnya klien saya, belum pernah karena kita selalu warning di depan ya. Jadi gini, kalau ketahuan suami istri punya omset gabungan melebihi 4,8 M, maka yang terjadi adalah dua-duanya di PKP-in jabatan. Dua-duanya kena PKP jabatan, maka dua-duanya menjadi perlu buka faktur pajak. Gitu loh. Jadi tergantung siapa PKP nih. Kalau PKP-nya si istri, ya istri buka faktur pajak. Kalau PKP suami, maka suami buka faktur pajak. Kalau dua-duanya kena PKP, maka dua-duanya mesti buka faktur pajak. Itu cilaka tuh, cilaka besar tuh. Jadi suami istri, teman-teman ingat ya, suami istri omsetnya tidak boleh gabungan melebihi 4,8 M. Bukan masing-masing 4,8 ya, tidak, gabungan. Jadi kalau sudah terlanjur Anda bikin SPT itu gabungan lebih dari 4,8 M, cepat-cepat segera pembetulan. Cepat-cepat pembetulan, kita turunkan omsetnya, kemudian pajak yang sudah dibayar dibuang aja, nggak apa-apa. Gitu sih. Jadi untuk mencegah PKP di kedua pihak. Jadi suami istri itu yang UMKM itu kan dapat batasan PTKP 500 juta tuh. 500 juta tidak kena pajak kan? Masing-masing dapat tuh 1 M tuh totalnya. Tetapi dalam rangka hitung PKP itu adalah 4,8 M gabungan. Hati-hati ya kalau suami istri. Oke. Thank you Pak Mtrix, semoga terbantu. Ibu Mena, hai Awan. Halo Bu Mena, halo. Kemudian Bapak Mtrix, apakah hanya tidak dapat menggunakan final saja? Untuk pembukuannya bagaimana? Bagaimana Pak maksudnya Pak? Untuk pembukuan jadi pembukuan dua-duanya jadinya. Jadi dua-dua disuruh pembukuan. Tetapi sih ini nggak pernah terjadi Pak ya. Belum pernah terjadi dalam kasus saya dan gua rasa belum pernah ada yang kena juga sih. Semestinya orang aware, mestinya orang sadar sih hal seperti ini. Gitu ya. Akan bodoh sekali kalau suami istri melaporkan melewati 4,8 M. Belum pernah terjadi sih. Kalaupun terjadi pasti AR bantulah. Seharusnya AR mau bantu sih. Karena kalau dua-dua kena PKP cilaka deh, bisa ngamuk dia. Gitu, Pak. Jadi kalau betul-betul kena ya sudah dua-dua pembukuan, kemudian sudah nggak bisa final lagi, sudah harus jadi pembukuan, kemudian jadi PKP, kemudian ada unsur PPN-nya. Bakal cilaka deh. Semoga teman-teman Pak Mtrix. Bapak Herman Wu, malam Pak Herman. Saya umum. Istri punya MPWP, suami tidak punya. Bagaimana bagusnya? Wah, ya sudah nggak apa-apa Pak.
Jadi opsi pertama adalah Bapak bikin NPWP si suami, oke. Kemudian, mau lapor terpisah boleh, mau gabung ke suami boleh. Kalau si suami tidak mau bikin NPWP, ya nggak apa-apa. Jadi semua harta lapor di istri, semua penghasilan lapor di istri. Udah, gitu aja, nggak apa-apa juga, gitu. Saya punya klien seperti itu dan tidak ada masalah, boleh-boleh saja, gitu ya. Jadi yang penting semua harta dilaporkan, yang penting semua penghasilan dilaporkan. Gitu. Kalau istri mau mengambil tanggung jawab atas seluruh keluarga ini, ya nggak apa-apa juga, gitu. Tetapi dalam hukum Indonesia dalam hukum di Indonesia itu termasuk hukum pajak ya, pemimpin keluarga adalah suami, ya, suami adalah kepala keluarga. Nah, dalam hal-hal tertentu si suami itu tidak punya NPWP dan tidak mau bikin NPWP, ya tidak masalah juga. Yang penting semua harta, semua penghasilan dilaporkan di SPT si istri, gitu. Semoga teman tuh Pak Herman. Bapak Kiko, ada sertifikatnya. Ini PKPP Pak ya? PKPP ada sertifikatnya. Tetapi teman-teman ya, kita ini mau berbisnis ya, bukan mau kursus ya. Kalau mau berbisnis, kita tidak mencari sertifikat, yang kita cari duit, gitu ya. Jadi orang bisnis cari duit, bukan cari sertifikat. Nah, thank you Pak Kiko, semoga bergabung, mari. Bapak Herman, UMKM, oh iya ya, UMKM, ya ya. Bapak Mtrix, untuk Bapak Kiko, ada Bu, saya ajak udah punya. Hehe, mantap Pak Mtrix sudah bergabung di PKPP, mantap. Nah, lanjut. Bapak Rock Gaming. Halo Bang, izin bertanya. Untuk para freelancer yang tidak cetak NPPN, gimana Bang? Nah, sepemahaman saya Pak ya, sepemahaman saya, freelancer yang tidak cetak NPPN, nanti itu dia akan menggunakan tabel di Per 17 yang lampiran 2. Per 17 tahun 2015 yang lampiran 2. Jadi lampiran 1 itu untuk orang yang sudah punya NPPN, lampiran 2 untuk orang yang tidak punya NPPN. Sepemahaman saya begitu, Pak. Jadi dia tidak langsung kena 100%, tetapi kena lampiran yang kedua. Sepemahaman saya begitu ya, Pak ya. Coba cek lagi ke Per 17 tahun 2015-nya. Gitu. Saya mau ngatakan tuh Pak Rokel Gaming. Ibu Mira Fahira, UMKM telat bayar 2 tahun. Denda pajaknya 2% kalikan bulan telat. Kok ya? Betul, betul Bu ya. Sekarang sih bukan 2% lagi, paling 1%, 1,1, 1,2 gitu sih Bu. Nggak nyampe 2% lagi. Tetapi sudah betul hitungannya ya. Dikalikan jumlah bulan terlambat, dikalikan dengan nilai pajaknya. Gitu. Saya mengatakan tuh Bu Mira. Oke. Ibu Mochi, live creator. Thank you, Bu. Ibu Andin Ara, share the live, encourage more viewers to share. Mantap, thank you Bu Andin. Thank you, thank you. Ibu Eri Valeri, kalau dapat Bupot PPh 23, dokumen referensinya nomor invoice-nya ada beda sedikit kurang lengkap apa? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa lah Bu, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat bukti potongnya, kita input sebagai kredit pajak gitu sih. Nggak ada apa-apa sih Bu, nggak masalah sih menurut saya sih ya. Kalau Ibu orangnya perfeksionis, Ibu minta dia revisi ya boleh-boleh aja. Kalau Ibu, kan itu hak kita ya, hak kita untuk minta revisi kepada si customer gitu. Tapi kalau Ibu orang yang cincang ya sudahlah, kita terima aja. Menurut saya sih nggak ada masalah. Semangat teman tuh Bu Eri Valeri. Ibu Eri Valeri. Tadi Pak Hanifa follow live creator, thank you. Ibu Andin follow live creator, thank you, thank you. Ibu Eri Valerico, untuk Bupat 1721A1, Direktur, apakah boleh elektronik sign dan cap? Menurut saya boleh, Bu. Menurut saya boleh. Karena sejak Undang-Undang ITE yang terbaru ya, tahun 2024 ini, tanda tangan digital sudah diakui. Sudah diakui sebagai diperbolehkan. Gitu ya. Nah, semangat teman tuh Bu Eri. Menurut saya boleh. Kalau saya juga begitu. Saya juga semua sudah tanda tangan digital ya. Di kantor saya semua digital, semua tanda tangan. Stempel pun stempel digital. Nggak ada lagi yang stempel langsung. Oke. Ibu Andin share the live. Thank you Bu. Bapak Rocket Gaming. Bang, yang tidak cetak NPPN, apakah menggunakan norma lampiran 2K? Setahu saya begitu, Pak. Betul ya, sudah betul. Lampiran 2 di Per 17 tahun 2015. Nah, semangat teman tuh Pak Rocket Gaming. Ibu Cerita Devi, kalau prefer masuk ke mana saat SPT tahunan kok? Oke, prefer itu, ini SPT pribadi Bu ya, SPT pribadi. Prefer itu dilaporkan di bagian penghasilan.
yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Kalau pakai formulir 70 polos, itu di lampiran 3. Oke. Kalau polos di lampiran 3, yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di situ ada tulisan prefer, atau lebih tepatnya adalah pembagian hasil usaha dari apa gitu deh. Pembagian hasil usaha dari perusahaan yang tidak terbagi atas saham. Kalau nggak salah seperti itu deh. Oke, di bawahnya warisan, di bawahnya hibah. Nah, di situ ada tuh pembagian hasil usaha dari CV. Oke, masukin ke situ Bu. Prefer masukin ke situ. Kemudian kan uang masuk ke rekening tuh. Nah, uang masuk ke rekening. Nah, di rekeningnya di-update. Ibu update rekening banknya. Gitu, Bu. Semangat teman tuh, Bu, cerita Devi. Ini orang-orang masih tanya SPT tahunan ya? Kan sudah lewat ya, bulan Maret ya. Masih pada belum lapar kali. Bapak Kiko follow live creator. Thank you, Pak. Thank you. Luar biasa. Ibu Mira Fahira, online shop marketplace, omsetnya lebih dari 500 juta. Beneran akan ditagih pajak kok? Ibu jangan tunggu ditagih, langsung bayar sendiri, Bu. Jangan tunggu ditagih ya, langsung bayar sekarang. Jadi, setelah melewati 500 juta, Ibu tinggal kalikan omsetnya itu kalikan 0,5%. Gitu ya. Setelah melewati 500 juta, Ibu kalikan 0,5%, Ibu bayar pajaknya kepada negara, Ibu bayar setelah bulan berikutnya. Jadi, omset bulan April dibayar di bulan Mei. Oke? Omset bulan Mei dibayar di bulan Juni. Dibayarnya sebelum tanggal 15. Gitu ya. Jadi omset bulan ini dibayar di bulan depan sebelum tanggal 15-nya. Oke? Hitungannya setelah melewati 500 juta. Oh, akumulasi ya. Nah, semangat teman tuh Bu Mira. Ibu Nueta T. Ko, apa benar semua WP badan harus motong PPh 23? Walaupun di SKT tidak punya kewajiban PPh 23. Jawabannya iya, Bu ya. Jadi jangan lihat SKT. Jangan lihat SKT. Itu tidak akurat. Jadi ketika kita membayar jasa, sedangkan pemberi jasa itu adalah PT atau CV atau badan, maka kita wajib potong PPh 23. Gitu ya. Walaupun di SKT kita itu nggak ada PPh 23. Itu nggak akurat ya. Nah, berbeda hal juga sebaliknya. Sebaliknya pun sama ya. Sebaliknya, kalau kita tidak perlu motong, maka kita nggak usah potong. Walaupun kita di SKT-nya ada tulisan PPh 23, gitu loh. Jadi kapan sih kita perlu potong PPh 23? Ketika kita membayar jasa kepada badan. Jadi mungkin kita ada renovasi gitu ya, kita panggil PT untuk renovasi, PT itu buka invoice, kita bayar nih, kita potong PPh 23, gitu. Atau PT itu konsultan pajak, atau konsultan akunting, atau konsultan manajemen, atau apapun, atau pengacara dan sebagainya. Pokoknya kalau dia badan, kita potong PPh 23, 2%. Gitu, Bu. Semangat teman tuh Bu Netati. Ibu Dewi No, warisan dari orang tua yang sudah meninggal, bagaimana ya kok? Orang tua tidak punya NPWP. Oke, jadi gini Bu. Yang pertama adalah Ibu harus pegang surat dokumen warisan. Entah itu berupa surat wasiat, atau sebuah akte notaris, warisan, atau sebuah keputusan pengadilan, atau apapun yang bisa mendukung Ibu bahwa ini barang warisan. Oke, itu satu ya. Ada dokumen pendukung bahwa ini barang warisan. Kemudian yang kedua adalah walaupun orang tua itu sudah lapor atau belum lapor barang ini, tidak penting. Bagi kita yang penerima waris, ini sudah tidak kena pajak. Gitu, Bu. Oke? Jadi, warisan itu tidak kena pajak apapun kondisinya. Mau orang tua itu punya NPWP atau tidak punya NPWP. Mau orang tua itu sudah lapor atau belum lapor, yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Clear? Gitu, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Langsung kita laporkan di SPT kita aja sebagai warisan. Tetapi kita butuh bukti. Contohnya ada akte warisan, atau akte wasiat, atau keputusan pengadilan, atau apapun lah yang bisa mendukung kita. Gitu, Bu. Semoga teman-teman Bu Dewi Noi. Ibu Noi, kok Maret PPh TER karyawan semua di bawah PTKP. Sekarang jadi bayar karena dapat THR. Jadi gimana kok untuk bisa ngurusnya, padahal semua karyawan di bawah PTKP. Gimana cara urus LB-nya? Oke, Ibu Noi nggak usah khawatir. Dipotong saja, Bu, sesuai dengan TER. Nanti urus LB di bulan Desember. Ya, nanti di bulan Desember, ketika kita hitung-hitungan A1, barulah kita menghitung muncul LB. Kemudian LB itu akan terhitung otomatis oleh sistem, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti Ibu akan ngerti. Nanti Ibu ketika bikin A1 baru paham maksud saya.
Oke, yang penting sekarang dipotong dulu. Sekarang potong dulu ternya, potong aja. Walaupun kita tahu ini bakalan LB, nggak ada masalah. Potong aja, nanti di bulan Desember kita hitung ulang, akan terjadi LB, LB itu akan dikompensasi ke masa berikutnya, gitu. Sedangkan si pegawai yang sudah terlanjur kita potong nih, uangnya nih, yang sudah kita potong, kita kembalikan uangnya di bulan Desember nanti. Gitu, Bu. Nah, Ibu nggak usah pusing dulu, jalanin aja. Jalanin aja, nggak usah pusing, nanti akan paham ketika di bulan Desember. Gitu, ini sudah ada solusinya kok, santai aja. Semangat terbantu, Bu Noi. Buat teman-teman ya, banyak pegawai-pegawai yang komplain ketika THR itu kok dipotong, THR-nya tinggi sekali, dipotong PPT 1 itu tinggi sekali gitu ya. Ya kita bilang memang begitu aturan pemerintah gitu ya, memang itu aturan pemerintah, bukannya si perusahaan yang mau bikin repot karyawan, enggak, ini peraturan pemerintah gitu ya. Kalau mau komplain, komplain ke Dirjen Pajak, jangan komplain kepada perusahaan. Gitu. Bapak Mtrix, terkait NPPN, diberikan 3 bulan sejak batas pemakaian final 7 tahun, sanksinya apa kok? Diberikan 3 bulan sejak batas pemakaian final 7 tahun, sanksinya apa? Kalau orang tidak punya NPPN, Pak, kalau orang tidak punya surat NPPN ya, maka dia akan kena tarif pajak lebih tinggi. Artinya, kalau orang punya NPPN nih, dia kan bisa menggunakan norma nih, bisa norma 30%, bisa 50%. Tetapi kalau dia tidak punya NPPN, maka normanya naik, gitu. Yang harusnya 30 jadi 36, yang harusnya 50 jadi 61 gitu ya. Jadi lebih tinggi normanya. Kalau norma lebih tinggi, berarti kan profitnya lebih tinggi. Kalau profit lebih tinggi, artinya pajaknya lebih tinggi. Gitu Pak, kira-kira ya. Nah, semoga terbantu Pak Mtrix. Bapak Ari, kok kalau lupa masukin pendapatan prefer dari CV, itu kena sanksi nggak? Lupa masukin pendapatan prefer dari CV, kena sanksi nggak? Enggak sih Pak, paling pembetulan SPT aja, gitu. Kalau Bapak punya penghasilan prefer, Bapak nggak laporkan nih ya, Bapak nggak laporkan kan? Tetapi kan Bapak punya harta naik nggak? Kalau Bapak punya harta naik, sedangkan penghasilan prefer nggak dilaporkan, kan berarti tidak wajar SPT nanti. SPT menjadi tidak wajar nih, penghasilannya tidak ada, tetapi hartanya naik, gitu. Kan tabungan atau deposito kan naik tuh, gara-gara ada uang prefer. Nah, di situ akan bermasalah, gitu. Sanksi sih enggak, cuma disuruh pembetulan aja, gitu sih Pak. Kalau nilainya besar, cukup besar gitu, berapa ratus juta gitu, alangkah baiknya Bapak pembetulan. Pembetulan masukkan penghasilan prefernya selesai, gitu Pak. Tetapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga sih. Nanti ketika dipanggil, ya kita pembetulan. Tetapi pada intinya, kalau memang kalau penghasilan Bapak itu sudah mencukupi untuk kenaikan harta, itu tidak masalah. Walaupun nggak dilapor, ya nanti tinggal pembetulan aja. Gitu, Pak. Semoga teman-teman Pak Ari. Bapak Herman Wu, maaf, tadi maksudnya yang dilaporkan penghasilan suami istri ya? Tadi saya lupa Pak, mengenai apa Pak Herman Wu ya? Iya Pak, suami istri ya, suami istri digabung ya, digabung. Selalu digabung Pak, oke? Semoga terbantu Pak Herman. Kemudian Ibu Padma Dahayu follow live creator, thank you. Bapak Smile Up send hurt me, wah thank you Pak, Bu. Ibu Smile Up became the nomor 7 member on the team, wih mantap, thank you. Bapak user 6748, malam kok. PTB itu bubar. Terus ada pengembalian investasi ke PTA setengah bagian. Apakah sisa setengah bagian yang belum dikembalikan bisa dibebankan sebagai kerugian investasi? Saya rasa nggak bisa, Pak. Saya rasa nggak bisa ya. Ya sudahlah. Uh, Secara akunting Bapak boleh akui sebagai kerugian investasi, boleh diakuin. Tetapi saya melihat itu akan dikoreksi fiskal, gitu ya. Silakan itu di akunting boleh diakui sebagai kerugian, tetapi ketika kita ngitung fiskal, kemungkinan dikoreksi fiskal positif ya, karena akan dianggap tidak berhubungan dengan 3M. Ada kemungkinan seperti itu, Bu, Pak. Oke. Semoga terbantu, Pak user. Bapak Mtrix, MPWP terbit 2023, berarti batas pemakaian 2009 Desember ya kok? Oke, kita hitung ya. 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Betul Pak, betul ya. 2029 Desember itu terakhir pakai kalau dia baru bikin di 2023 MPWP-nya. Untuk UMKM orang pribadi yang 7 tahun. Oke, siap. Thank you Pak Mtrix. Bapak Suparjo, tadi siapa? Terpotong. Sebentar ya, terpotong teman-teman. Terpotong. Oh, ini ya. Bapak Suparjo follow the live creator. Thank you Pak Suparjo.
Ibu Riana, kok gimana cara hitung PPh omset bagian perikanan perkapalan? Nah, jadi gini, gue punya klien juga nih ya, yang ngurusin perikanan. Jadi, gue tetap suruh dia bayar 0,5%. Gue tetap suruh dia bayar 0,5% kalikan omset kan. Padahal di perikanan itu dia sudah kena potong PPh. PPh 22 kalau nggak salah, atau PPh 15. Tetapi PPh itu tuh tidak final. Jadi dia sudah dipotong PPh itu tidak final, kemudian gue suruh lagi dia bayar 0,1%, 0,5% gitu. Karena dia bersifat final, gitu loh. Jadi karena dia bersifat final, gue tetap paksakan 0,5% final. Sedangkan bukti potong yang gue buang, gue tidak akuin. Jadi biasanya sih gue gitu sih. Oke, semangat teman tuh Bu Riana. Bapak Anwar, kok kalau omset sudah lebih 4,8 M, apakah kita secara otomatis ditetapkan sebagai PKP? Terima kasih. Nggak otomatis Pak ya, kita mesti mengajukan PKP. Oke, jadi PKP itu ada dua cara. Pertama diajukan secara mandiri, yang kedua dipaksa jadi PKP, namanya PKP jabatan. Oke, kalau PKP itu secara mandiri, Bapak mesti bikin surat permohonan menjadi PKP. Oke, di aturan yang terbaru ini PKP itu dikasih waktu sampai bulan Desember. Jadi walaupun di tengah-tengah tahun Bapak mencapai 4,8 M, Bapak punya waktu sampai akhir bulan Desember untuk mengajukan permohonan PKP. Oke, jadi nggak langsung nih. Kalau dulu kan bulan berikutnya tuh, kalau aturan lama, di bulan berikutnya Bapak sudah harus mengajukan PKP. Tetapi sekarang dikasih waktu sampai bulan Desember. Oke, jadi Bapak punya waktu untuk persiapan segala macam lah. Nah, di bulan Desember Bapak mengajukan PKP. Oke, nah kalau Desember Bapak belum mengajukan PKP, kemudian ketahuan, maka di bulan Januari orang pajak bisa aja tuh, bisa saja mengirimkan sebuah surat yang namanya PKP jabatan, gitu ya. Jadi dikukuhkan secara jabatan menjadi PKP, gitu. Oke. Tetapi nggak otomatis ya, tetap ada prosesnya, ada pemeriksaan dulu, ada hasil analisanya, begitu. Oke. Semangat bantu Pak Anwar. Ibu Fane Kalangi follow live creator. Thank you Bu Fane. Thank you, thank you. Bapak M-Trix, untuk Ibu Noi, dikembalikan baru dikompensasikan ke bulan berikutnya Bu Noi. Benar Pak, jabatan, kata Pak M-Trix, Pak Anwar. Oke, siap. Thank you Pak M-Trix. Bapak Sober, malam. Ya, malam Pak Sober. Bapak Meledak. Kalau punya dua usaha, dagang baju dan spare part, nomor KLU-nya gimana ya? Pilih salah satu kah? Betul Pak, pilih salah satunya Pak. Bebas mau pilih yang mana, mau dagang baju boleh, mau spare part boleh. Pilih yang salah satu aja, nggak ada masalah. Oke. Bapak Meledak bilang UMKM 0,5% OP. Yes, ya. Jadi KLU pilih salah satu aja Pak, nggak ada masalah. Oke. Semangat teman tuh Pak Meledak. Bapak Rocker Gaming. Bang, kalau penghasilan dari ojol ya, ojek online, menggunakan PP23 dan freelance, norma benar nggak Bang? Pakai norma aja Bang, betul. Pakai norma aja Pak ya. Langsung pakai norma sebagai freelancer, nanti dia bisa menggunakan 50% norma. Pakai norma yang 50% ya. Jadi dari penghasilan dia kena 50% yang kena pajak. Gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Rocker Gaming. Ibu Smile Up. Lapor bulanan PPh 21 orang pribadi. Apabila nihil dan telat lapor, kena denda per bulan berapa kok? Nihil dan telat lapor. Cuman 100.000 Bu. Jadi kalau PP 21 yang seharusnya lapor tetapi dia tidak lapor, kan nanti telat tuh. Ya kena denda 100.000 aja sih. 100.000, tidak akumulasi ya. Jadi cuman sekali itu aja 100.000 gitu. Tidak bergulung-gulung enggak. Gitu. 100.000 doang ya kalau denda terlambat lapor. Semangat teman tuh Bu Smile Up. Bapak M-Trix untuk Bapak Meledak. Setahu saya yang penting kurang dari 7 tahun ya. Oh, oke. Bapak M-Trix untuk Bapak Rocker Gaming PPh 21. Iya, dia kan sudah dipotong ya. Kan dia sudah dipotong oleh si Gojeknya tuh PP 21. Nanti tinggal dikurang-kurangin aja. Di SPT tahunan tinggal dikreditkan gitu. Agak repot loh ojol ini. Justru malah repot karena dia menggunakan PPh 21 tidak final. Semoga terbantu. Thank you Pak M-Trix. Bapak Anwar, apakah CV potong 500 juta juga dari omset? Tidak Pak ya, tidak ya. Yang diskon 500 juta tidak kena pajak hanya untuk orang pribadi, tidak untuk badan. Oke, kalau badan langsung dari awal Januari kalikan 0,5% dibayar. Oke, semoga terbantu Pak Anwar. Bapak M-Trix, untuk Bapak Anwar, hanya OP Pak Anwar dapat diskon. Yes, thank you Pak M-Trix, luar biasa.
Bapak Sober, CV supaya nihil, lampiran 5A, daftar pemegang saham, sebesar total semua modal yang disetor, sesuai kondisi sebenarnya Pak ya, sesuai kondisi sebenarnya. Jadi, bagaimana kondisi sebenarnya? Apakah Mister A menyetorkan semua modalnya? Ya udah, nama dia gitu. Ataukah Mister A 90%, Mister B 10%? Ya udah, di situ diisinya, diisi sesuai kondisi sebenarnya Pak ya. Jadi modalnya itu diisi sesuai kondisi sebenarnya dan harus sama antara akunting dengan pajak, gitu ya. Itu tidak ada hubungan dengan nihil ya. Namanya lampiran 5 itu, yang daftar pemegang saham, tidak ada hubungannya dengan SPT nihil atau tidak nihil. SPT nihil tuh gara-gara lampiran awal, lampiran 1. Lampiran 1 di situ menghitung penghasilan fiskal. Nah, disitulah yang menentukan dia ini final, dia ini nihil atau tidak nihil, gitu. Semangat teman tuh Pak Sober. Bapak Skipper, apakah SP2DK pasti sampai? Kalau misalnya rumah kosong, apa dilempar ke rumah atau titip tetangga? Tergantung kurirnya, Pak. Kalau dia pakai JNE, ya tergantung JNE-nya. Kalau dia pakai kantor pos, ya tergantung kurirnya. Kalau kurirnya suka lempar-lempar, ya dilempar aja. Kalau kurirnya lebih beradab, jadi titip tetangga gitu ya, atau titip ketua RT gitu. Tapi yang benar tuh Kempos ya. Yang benar adalah kalau itu surat tidak sampai atau nggak ada orang yang terima, itu mesti Kempos, mesti kembali pos namanya ya, Kempos, kembali pos. Artinya dikirim balik kepada kantor pajak. Itu yang betul gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau kita tidak terima surat, ya kita bilang nggak terima surat gitu loh. Jangan walaupun dia kirim, dia lempar atau dia bilang titip tetangga, kalau kita tidak terima barangnya, kita bilang tidak terima. Gitu aja, nggak usah pusing. Gitu. Tetapi kan zaman sekarang kan bisa WA, bisa telepon, kan dia bisa email juga kan, tidak harus selalu dikirim nggak nyampe gitu. Kan bisa pakai WA juga. Oke. Semangat teman tuh Pak Skipper. Bapak Albert follow the live creator. Thank you Pak Albert. Bapak Sober SPT. Gimana Pak Sober? Boleh ketik lagi Pak. Bapak SDWRN. Mau tanya, misal orang tua hibah ke anak uang tunai. Di SPT ayah lapor bagian mana ya? Di SPT ayah tinggal dibuang aja uang tunai, Bu. Jadi di SPT ayah uang tunai berkurang, gitu aja. Kan dia kasih ke anaknya kan? Nah, di SPT ayah uang tunai berkurang, gitu aja. Gitu. By the way, kalau hibah, kalau nilainya besar teman-temannya, lebih baik gunakanlah surat hibah. Bikin sebuah surat pernyataan hibah ya, bahwa pada tanggal sekian saya sebagai ayah memberikan hibah kepada anak saya berupa barangnya ini, nilai sekian gitu. Mulai hari ini barang itu menjadi milik anak saya. Udah gitu aja. Gitu. Nanti si anak lebih enak, dia terima hibah tuh ada dokumen pendukungnya gitu loh. Kalau dia dipanggil pajak nih, mana bukti kamu terima hibah? Nah, dia punya bukti dokumen pernyataan hibah dari bapaknya. Lebih aman begitu. Sedangkan di SPT ayah ya tinggal dibuang aja. SPT ayah tinggal keluarin aja barang itu gitu. Semangat teman tuh Pak SDWRN. Bapak M-Trix, Bapak Sober, yes, modal yang disetor. Pak Sober ngomong apa tadi ya? Kayaknya nggak ada Pak Sober ngomong. Pak Sober, oh tadi sudah, oh tadi yang itu ya, sudah. Bapak Sober, harus isi total modal, maksudnya di lampiran 5A tersebut. Iya Pak, betul ya. Di lampiran 5, Bapak tetap wajib isi total modal sesuai dengan akunting. Jadi akunting berapa modal, ya di situ juga berapa modalnya. Gitu. Oke. Thank you Pak Sobar, semoga terbantu Pak Sobar. Bapak P. Saya punya satu toko. Jual mebel pakai nama CV. Dan elektronik pakai nama PTP. Kalau ditanya AR, kok dipisah? Bu, harus jawab apa ya? Pecah omset? Jawaban saya iya, Pak. Iya. Jadi kalau kita ditanya sama AR nih, kenapa sih lu satu toko, kok bikin 2 MPWP atau 3 MPWP? Kita jawab apa adanya, teman-teman ya. Kita tidak perlu berbohong, kita tidak perlu membuat skenario yang aneh-aneh. Kita bilang aja, betul Bu AR atau Pak AR, saya ini pecah omset. Supaya apa? Supaya saya tidak usah pembukuan, tidak usah bikin PKP, nggak usah ribet. Gitu aja. Gitu. Nanti kalau orang pajak bilang, wah berarti Bapak ini menghindari pajak dong. Kita jawab, betul Pak, betul saya menghindari pajak. Seandainya negara ini bikin pajak lebih mudah, saya mau patuh. Gitu loh. Tetapi gara-gara negara ini bikin ribet, saya mesti pembukuan repot, saya mesti bikin PPN repot, makanya saya pecah omset. Coba deh negara punya solusi nggak buat saya? Itu aja, Bu. Tembak aja si AR-nya begitu. Ya. Kalau negara kasih saya solusi,
Saya tidak usah PKP atau tidak usah pembukuan, nggak usah ribet, PPh-nya atau PPN-nya final semua. Walaupun omset 10M, 20M juga gue satu satu entitas saja, nggak usah pakai PT, nggak usah pakai CV. Itu aja Bu, tembak aja langsung ke HR-nya. Semua terbantu Pak P. Ibu cerita Devi, kalau mau ikut training konsultan pajak daftarnya kemana? Ibu ke sini Bu, www.programkpp.com ya. www.programkpp.com di sana Bu. Kita akan mulai di bulan Mei. Tetapi kalau Ibu bergabung sekarang, Ibu bisa langsung gabung ke PSTP nanti. Kan sudah gratis PSTP juga. Kalau PSTP kan kita mulai di bulan ini. Dan kita ada ketemuan tiap hari Kamis rutin. Kamis malam. Hanya untuk teman-teman PKPP aja. Mari bergabung Bu. Semangat bantu Bu. Cerita Devi. Ibu Brokoli Hijau, follow live creator. Thank you, thank you. Ibu Dewi, terima kasih kok, sama-sama. Bapak Muara Display, follow live creator. Thank you, Pak. Bapak M-Trix, warisan cash pembuktiannya bagaimana ya? Surat warisan. Warisan cash ya? Warisan cash ya? Kalau warisan cash, yang pertama surat warisan kalau bisa, surat warisan. Yang kedua, di foto atau video aja, biar lebih lebih lengkap lagi ya. Foto atau video ditemukan warisan ayah nih bentuknya cash tunai gitu ya, foto atau video. Tetapi lebih aman lagi akte warisan di notaris ya. Bilang ke notaris, bawa itu barang ke notaris. Pak notaris, ini nih barang peninggalan bapak saya meninggal. Tolong dong diaktekan. Nanti notaris akan mengaktekan, menyatakan akte notarisnya, akte warisan gitu supaya lebih aman. Oke, Pak. Semangat bantu Pak M-Trix. Bapak Eka Yonghwa, follow live creator. Thank you Pak Eka. Ibu Beta Nusa Aquatic, follow live creator. Thank you Bu Betty Beta. Bapak Sandi Halman, Pak Awan, kalau percetakan, yang mana barang include pengerjaan, misal etiket, dapat dipotong 2%. Biasakan jasa. Gimana Pak? Maksudnya Pak? Terpotong? Maksudnya Bapak gimana? Oke. Jadi intinya gini Pak. Intinya gini. Untuk yang bagian barang, itu tidak usah dipotong PPh 23. Untuk bagian jasa, dipotong PPh 23 2%. Begitu aja Pak mikirnya. Jadi, kalau Bapak tidak mau pusing, Bapak langsung jual barang aja. Bapak kalau tidak mau pusing, langsung jual barang aja, nggak usah ada jasanya. Jadi, tidak ada PPh 23. Tetapi kalau Bapak memang perlu memisahkan antara barang dan jasa, nah terpaksa deh. Nanti bagian jasa akan kena potong PPh 23. Memang harus begitu. Oke. Semangat terbantu Pak Sandi. Ibu SS Sri Barus, follow live creator. Thank you, Bu. Ibu LZH, follow live creator. Thank you, Bu. Bapak Sober, CV-nya nihil. 1771 bagian 5, lampiran 5 bagian A. Yang daftar pemegang saham harus isi total modal yang pernah disetor ke CV. Jawabannya iya, Pak ya. Jawabannya iya. Walaupun CV-nya nihil, nggak pengaruh. CV nihil itu kan sehubungan dengan penghasilan. Sedangkan modal itu sehubungan dengan setoran modal. Jadi nggak ada hubungan. Walaupun dia nihil atau tidak nihil, bagian lampiran 5 tetap harus diisi. Oke, sesuai dengan komposisi modal, sesuai dengan akuntingnya. Gitu, Pak. Cek di akuntingnya, Pak. Jadi SPT ini ngikutin akunting. Oke. Semangat terbantu, Pak Sober. Bapak Eka Yonghwa, Pak, kalau dapat asuransi jiwa, apa harus bayar pajak? Asuransi jiwa apa harus bayar pajak? Ini kenapa nih? Apakah meninggal? Kalau meninggal atau sakit atau apapun yang namanya klaim asuransi, itu tidak usah bayar pajak. Yang namanya klaim asuransi itu bebas dari pajak ya, karena itu bukan objek pajak. Oke? Tetapi kalau itu berupa hasil investasi, itu masih diperhitungkan dengan nilai preminya. Kalau hasil investasi lebih besar dari premi, maka itu kena pajak gitu. Tetapi jarang lah ya, jarang sekali ada asuransi yang hasil investasi lebih tinggi dari premi. Oke? Jadi kalau sifatnya klaim tidak kena pajak. Kalau sifatnya investasi, hasil investasi, maka perlu diperhitungkan dengan premi. Gitu sih Pak. Rata-rata sih nggak kena pajak lah kalau nilai investasi juga. Oke. Semangat teman tuh Pak Eka. Wah ini Bapak siapa nih? Namanya nggak ada, cuma ada gaya yoga begitu. Kalau punya online shop omset di bawah 500 juta, itu nggak perlu bayar pajak bukan ya? Betul. Tetap perlu lapor SPT, tetap wajib lapor SPT ya. Jadi walaupun tidak ada omset, walaupun omset di bawah 500 juta, tidak bayar pajak, tetap harus lapor SPT tahunan. Itu ya Bapak ya dan teman-teman semua. Siapapun yang pegang kartu NPWP itu wajib lapor SPT tahunan, wajib.
Oke. Kenapa begitu? Karena di SPT tahunan itu tidak hanya melaporkan tentang penghasilan, tetapi juga ada lapor mengenai harta, ada lapor mengenai hutang, ada lapor mengenai anggota keluarga, banyak hal dilaporkan di SPT tahunan, tidak hanya mengenai omset, gitu ya. Jadi walaupun omsetnya nol, walaupun omset di bawah 500 juta, tetap wajib lapor SPT tahunan. Oke. Semangat teman tuh, Pak. Ibu Nuetati, kalau jasanya ke perorangan atau bengkel pinggir jalan, apakah harus potong PPh 23 juga ya? Jawabannya harus, tetapi PPh 21. Oke? Jawabannya harus, tetapi PPh 21. Gitu sih. Nah, jadi gini, Bu. Untuk kita-kita yang sudah jadi badan ya, CV, PT, atau PTP, biasakanlah berurusan dengan pihak yang legal resmi juga. Jangan kita ke pinggir jalan kalau mau ke bengkel, gitu ya. Kalau kita mau ke bengkel, cari bengkel resmi yang bentuknya PT, yang bisa buka invoice, kemudian bisa kita potong PPh 23. Biasakanlah begitu. Oke, kalau kita perusahaan resmi, kita juga berurusan dengan orang-orang yang resmi. Jangan kita berurusan dengan orang-orang pinggir jalan begitu. Gitu ya. Karena nanti kita yang kena gitu loh, kita yang kena. Kita kita tidak dapat notanya jadi masalah, kita tidak potong jadi masalah, gitu loh. Jadi kalau kita sudah resmi PT, badan, kita juga berurusan dengan badan, sebisa mungkin. Kalau kita PKP juga sama, kalau kita PKP, sebisa mungkin berurusan dengan PKP, jangan berurusan dengan yang non PKP. Itu, lebih tertib, begitu lebih baik. Nah, semangat terbantu Bu Nuetati. Bapak M-Trix untuk Bapak P. Ini bisnisnya berbeda, satu mebel, satu elektronik, terpisah WP dong, yang penting kewajiban saya bayar. Iya iya iya, terserah WP dong? Iya terserah, memang terserah. Jadi nggak usah khawatir, kalau AR datang ngomel-ngomel ya kita kita jawab apa adanya. Kita jawab apa adanya, gitu loh. Nggak usah berbohong. Saya memang melakukan ini untuk tax planning. Pertanyaan gua, negara bisa bantu apa buat saya? Gitu loh. Kalau saya mesti PKP, repot gitu loh. Udahlah repot, gua mesti bayar konsultan, mesti bayar akunting, bukannya cuan malah rugi gitu kan. Nah, jadi terpaksa deh saya pecah omset. Itu aja jawab apa adanya kepada AR. Semangat tuh Pak M-Trix. Oke, Bapak M-Trix, yang di DTC kok, NPPN. Oh, di DTC ya? Yang mana tuh Pak ya? Mohon maaf. Mengenai yang mana tuh NPPN? Di DTC. Oke, coba cek lagi Pak. Bapak user 007. Kok, omset saya lebih dari 4,8 M dari 2 tahun yang lalu, tapi belum PKP. PPN-nya apa akan ditagih? Jawabannya tergantung rasi bintang dan garis tangan. Kalau garis tangan Bapak kayaknya, ciongnya itu di bulan Juni 2025 deh, ya kena tuh nanti bulan 2025 ya. Bercanda Pak ya. Jadi, ya terserah Bapak. Kalau Bapak mau jadi orang jujur, dari sekarang Pak, mulai jadi jujur ya. Mulai sekarang jadi PKP, kemudian yang lalu biarlah berlalu gitu ya, ke depan jadi PKP, gitu. Kalau suatu hari Bapak diperiksa pajak, kemudian dikenain PKP, ya sudah, kita mohon maaf, kita bayar gitu loh. Kita jadi gentleman gitu. Kalau memang gua salah, kita tahu salah juga kan, kita tahu kita salah, ya sudah, kita bayar pajaknya, kita bayar dendanya, kita rasakan rasa sakitnya, dan ke depannya kita belajar, kita nggak boleh gitu lagi, gitu. Nah, gitu sih, Pak. Tetapi kalau Bapak tetap mau begini-begini aja, ya terserah juga. Kan tergantung garis tangan. Banyak loh orang yang bertahun-tahun mafia tapi nggak kena pajak juga banyak, gitu ya. Banyak orang brengsek bertahun-tahun tidak dipanggil pajak juga banyak. Jadi terserah Bapak. Kalau gue sih lebih lebih baik kita jujur aja apa adanya. Kalau memang perlu PKP ya sudah PKP. Kalau memang Bapak mampu untuk bisa pecah omset, ya boleh pecah omset. Gitu, Pak. Semangat teman tuh Pak user. Bapak M-Trix untuk tadi Bapak ya, tetap lapor ya, karena ini berpengaruh ke kenaikan harta. Yes, betul betul. Thank you Pak M-Trix. Bapak M-Trix buat Pak Eka. Tidak Pak Eka. Oke, siap. Thank you Pak M-Trix. Untuk Bapak Ari, makasih kok. Siap, makasih sama-sama. Bapak lapor Bang Roni, lawyer, follow live creator. Thank you Pak, thank you. Ibu Vera, live creator. Thank you Bu Vera. Bapak Anwar, kalau sudah PKP, apakah kita harus keluar PPN jual sedangkan tidak dapat PPN beli? Jawabannya iya. Oke, bagi seorang PKP, kita wajib menerbitkan faktur pajak keluaran ketika kita menjual. Walaupun belinya itu ada atau tidak ada PPN, ya, itu nggak ada hubungannya. Pokoknya PKP itu ketika menjual wajib buka faktur pajak. Oke, ketika beli kalau ada faktur pajak ya boleh, kalau nggak ada faktur ya nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi
akan menjadi sebuah dilema ketika orang itu belinya nggak ada PPN, tetapi jual dia harus PKP. Itu dilema banget itu belum ada solusinya, gitu. Jadi sebisa mungkin Bu ya, Pak Anwar ya, kalau kita sudah PKP, sebisa mungkin kita beli barang yang juga ada PPN-nya, begitu. Jangan beli barang yang nggak ada PPN. Kalau kita beli barang nggak ada PPN, kita jual ada PPN, ya kita nombok 11% dong, gitu. Jadi barang non PPN, belinya nih, barang yang dibeli non PPN, itu harus dijual non PPN, alias dipisahkan ke usaha yang non PKP. Sedangkan usaha yang PKP, itu belinya ada PPN, jual ada PPN, supaya lebih fair. Gitu ya. Nah, semoga terbantu Pak Anwar. Bapak Zenik follow live creator. Thank you Pak Zenik. Pak Megi. Ibu Megi loh follow live creator. Thank you Bu. Bapak Mtrix. Terpotong. Terpotong. Tadi siapa Pak Megi? Terpotong. Chattingnya suka tiba-tiba naik begitu semuanya. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu tadi Pak Megi. Oke. Bapak Mtrix, untuk Bapak user 007, segera ajukan PKP daripada jabatan. Setahu saya, kalau kita ajukan sendiri ada privilege. Dulu ada Pak, sekarang udah nggak ada. Jadi dulu tuh, kalau kita ajuin PKP secara mandiri, dibantulah kata si AR ya. Kalau sekarang sama aja, disuruh mundur 5 tahun juga. Tetapi tergantung AR ya, masih banyak kok AR yang baik ya, yang bersedia bantu kita juga banyak. Oke, thank you Pak Mtrix, semoga terbantu. Bapak Germanus, saya pekerja dan mengisi SPT di DJP online. Kenapa ya pas input NPWP perusahaan error? Oke, coba cek lagi Pak. Harusnya enggak kok. Harusnya enggak error. Jangan-jangan Bapak memang salah isi NPWP. Gitu Pak ya. Semestinya enggak error. Kalau memang error lagi, Bapak coba ini. Bapak coba reset passwordnya. Oke. Reset passwordnya atau kalau perlu di reset sistem DJP online-nya. Tapi seharusnya nggak masalah kok, seharusnya nggak masalah. Mungkin waktu Bapak input itu kebetulan server DJP lagi error gitu mungkin ya. Tetapi harusnya nggak ada masalah. Oke. Semangat teman-teman Pak Germanus. Bapak Mtrix, entah tidak dikenakan denda atau bagaimana, lupa pernah dibahas kok Awan. Oke. Ini tadi mengenai yang mana nih Pak? Oh, yang ini ya, privilege ya. Iya. Jadi janjinya kalau kita PKP mandiri itu tidak mundur 5 tahun. Tetapi kalau PKP jabatan mundur 5 tahun. Cuman faktanya yang PKP mandiri pun kena 5 tahun. Tetapi hanya beberapa orang saja. Thank you Pak Mtrix. Bapak Bless, share the live. Thank you Pak. Bapak Sober, kegiatan BRI KWR lebih tepat buat NIB perorangan atau NIB PTP dari segi bayar pajaknya? Oh, broker. Broker ya? PTP lah Pak, PTP. Kalau menurut saya PTP Pak. Karena PTP itu ada kemungkinan Bapak bisa pakai 0,5%. Oke, 0,5%. Kemudian Bapak kalau mau pakai dividen ya cukup bayar 10% aja gitu. Daripada kalau orang pribadi kan nanti hitung normal lah, repot lah gitu Pak. Lebih baik PTP sih menurut saya ya. Oke, semoga teman-teman Pak Sober. Bahkan menurut saya semua usaha PTP juga boleh, lebih baik gitu. Bapak user 23 follow the live creator. Thank you Pak user. Bapak Choco Beris, pemanfaatan ekspor PPN 0%, apakah harus PKP dulu? Ya iya Pak. Kalau nggak ada PKP, nggak usah ada PPN, gitu ya. Tetapi kalau non PKP sepertinya nggak bisa ekspor, sepertinya ya. Kalau non PKP sepertinya nggak bisa ekspor. Nah, jadi kalau PKP ekspor ya harus PKP dulu ya. Seharusnya begitu. Setahu saya begitu. Oke. Semangat teman-teman Pak Choco Beris. Bapak Miss R, kalau pegawai kontrak di instansi pemerintah disuruh lapor SPT juga nggak? Nah, pertanyaannya dia punya NPWP nggak? Kalau dia punya NPWP, maka dia wajib lapor SPT tahunan. Itu wajib, itu Bu ya. Mau pegawai kontrak, mau pegawai tetap, mau bukan pegawai. Pokoknya kalau pegang kartu NPWP, maka dia wajib lapor SPT tahunan. Gitu Bu. Semangat teman-teman Pak Bu Miss R. Bapak Mtrix, buat Bapak Choco Beris. Wajib Pak faktur tapi yes buat Pak Choco ya. Oke, siap. Thank you Pak Mtrix. Ibu Lina Crescencia follow live creator. Thank you Bu. Ibu Evia follow live creator. Thank you Bu Evia. Bapak Zenaik, suami sudah meninggal tetapi belum bagi warisan. Apakah istri boleh memindahkan semua aset suami? Boleh Bu, boleh.
Di hari dia meninggal, maka itu sudah dianggap bagi warisan. Gitu ya. Ya gimana mau nunggu bagi warisan lagi, orang sudah meninggal, ya. Di hari dia warisan, maka kita sudah boleh anggap semuanya sudah boleh kita bagi, gitu dong, ya. Kepada SPT istri MPWP baru, boleh Bu. Jadi semua isi harta di SPT suami langsung dipindahkan ke SPT istri, gitu aja. Ketika dia meninggal, maka SPT tahunan berikutnya sudah hilang. SPT suami sudah nol aja semua. Jadi SPT suami tetap dilapor ya. SPT suami tetap dilapor, tetapi isi hartanya nol-nol semua. Nah, semua harta pindah ke istri, gitu. Nah, awal tahun berikutnya barulah si suami bolehlah dihapus NPWP-nya kalau mau dihapus, gitu Bu. Sudah betul Bu. Semoga terbantu Bu Jenai. Bapak Sober. Hapus NPWP istri di KPP. Wajib kembalikan NPWP kartu yang asli? Jawaban saya wajib ya. Bisa online kah? Tidak bisa. Jadi Bapak mesti isi formulir penghapusan NPWP, kemudian kan ada alasannya tuh. Mungkin alasannya gara-gara gabung ke suami kan, maka mesti lampirkan KTP suami, NPWP suami, fotokopi semua, kemudian akte kawinnya, akte nikahnya sebagai bukti bahwa ini sudah menikah, kemudian kartu keluarga difotokopi juga, kemudian kartu NPWP asli punya istri mesti kembalikan. Kan mau dihapus, gitu, oke? Semangat teman tuh Pak Sober. Wah, live creator, Bapak Raja Walilie, Bapak Guan, Bapak Eli, Bapak Herman Halim, Bapak Hello Kitty, Ibu Hello Kitty, thank you, live creatornya, thank you. Bapak Smile Up, 100.000 untuk 3 bulan ya, thanks. Tadi mengenai apa Bu ya? Mengenai terlambat lapor ya? Terlambat lapor tuh 100.000 aja, satu bulan aja, gitu. Dia tidak berakumulasi terus. Nanti kalau bulan depan terlambat lagi ya 100.000 lagi, gitu. Semangat teman tuh Bu Smile Up. Ibu Inigo, NPWP bisa dinonaktifkan nggak host? Bisa kok, bisa ya. Namanya non-efektif ya, bukan non-aktif. Sudah tidak kerja selama 6 tahun. Tiap tahun lapornya nihil. Oh, bisa kok. Apakah NPWP akan dijadikan satu dengan nomor KTP? Jadi bukan jadikan satu ya. Jadi nomor NPWP yang 15 digit akan berganti menjadi nomor 16 digit. Kebetulan nomornya sama dengan nomor NIK. Gitu loh. Oke. Jadi bukan berarti NPWP akan dilebur dengan KTP, nggak dilebur. NPWP tetap NPWP, KTP tetap KTP. Tetapi NPWP itu nomornya berubah menjadi 16 digit dan nomornya sama dengan nomor NIK. Gitu. Oke. Apakah bisa dinonaktifkan? Jawabannya bisa ya. Ibu mesti datang ke KPP, mengisi formulir non-efektif. Oke. Formulir permohonan non-efektif. Nah, setelah disetujui, barulah itu Ibu nggak usah lapor lagi SPT tahunan. Gitu, Bu. Semua teman tuh Bu Inigo. Bapak Aka, Bapak Naga Bonar, follow live creator. Thank you Pak. Bapak Rocker Gaming. Bang, saya sempat lihat NPPN lampiran 2 untuk freelance. Tulisannya 62,5% ini ya Bang. Betul Pak ya, betul. Setahu gue begitu ya. Jadi seorang freelancer atau pekerja bebas yang harusnya 50%, tetapi gara-gara dia tidak punya NPPN, maka berubah menjadi 62,5%. Memang seperti itu setahu saya. Oke, sudah betul. Semangat teman tuh Pak Rocker Gaming. Ada live creator lagi dari Pak Big Bear, Pak Himham, Pak Inigo. Thank you. Ada nasi lemak. Nasi lemak. Thank you Pak Indigo. Bapak Felix Oloid. Omset di bawah 500 juta, tetapi bulan Januari terlanjur bayar 0,5% kalikan omset. Gimana solusinya? Oke, yang paling gampang adalah, yang paling benar ya, opsi 1 adalah di PBK, pindah buku. Oke, jadi Bapak sudah bayar itu, Bapak isi formulir PBK, sekarang sudah bisa online loh ya, sekarang sudah bisa online namanya iPBK. Bapak PBK dari masa Januari dipindahkan ke masa bulan Desember, gitu Pak ya. Dari masa Januari langsung di PBK atau pindah buku menuju ke bulan Desember, gitu aja. Oke? Itu cara yang paling betul. Cara kedua adalah yang Januari omsetnya langsung ditambahin 500 juta, gitu. Tetapi mungkin Bapak masih bulan April kan, nggak perlulah cara seperti ini. Di PBK aja Pak, PBK pindah ke bulan Desember. Cara ketiga dihangusin, kalau Bapak mau ya, dihangusin anggap nggak ada, itu boleh juga. Semangat teman tuh Pak Felix Oloid. Ibu Ciksen 88 Jogja 1. Kok, kalau mau belikan rumah, bisa atas nama karena anak belum punya penghasilan. Boleh-boleh aja, Bu. Yang penting anak ya, jangan orang lain ya. Jadi, Ibu mau beli rumah atas nama anak, ya boleh-boleh aja. Kan anak sendiri. Nanti setelah dia punya NPWP, setelah dia sudah dewasa punya NPWP, Bapak Ibu boleh hibahkan kepada si anak tersebut.
Selama itu barang belum dihibahkan alias si anak itu belum punya NPWP, nah walaupun nama si anak tetap itu rumah dilapor di SPT-nya si orang tua. Gitu, Bu. Boleh aja. Semangat teman tuh Bu Ciksen. Bapak Santosus. Kalau hibah dari saudara kandung bisa nggak, Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Hibah saudara kandung tuh nggak bisa. Jadi kalau saudara kandung mau kasih uang atau barang kepada saudara kandung, caranya adalah dihibahkan dahulu kepada bapaknya, baru bapak hibah kepada si saudara kandungnya. Jadi 2 kali proses, gitu ya. Atau cara lainnya adalah dibikin surat wasiat. Jadi si saudara ini bikin surat wasiat, kalau saya meninggal, maka rumah yang di alamat ini menjadi miliknya si ini. Nah, saudara kandung itu boleh. Kalau warisan boleh ya, kalau hibah tidak bisa. Oke. Semoga terbantu Pak Santo. Bapak DZ mau nanya, untuk norma pekerjaan bebas desain interior apakah benar 32%? Ini Bapak mesti cek ke KLU Pak ya, mesti cek langsung ke KLU-nya. Jadi coba cek ke KLU yang paling tepat, ya sudah, kalau ketemu KLU-nya di Per 17 ya, Per 17 tahun 2015, kalau ketemu KLU-nya, ya sudah tinggal di situ. Apakah Bapak di 10 ibu kota provinsi atau ibu kota lainnya atau di kota lainnya? Nah kan beda-beda tuh tarifnya. Nah, ikuti tabel KLU Pak. Seingat gue sih harusnya 50% ya kalau desain-desain begitu. Tetapi coba cek ke KLU langsung Pak. Oke. Semoga teman tuh Pak The Z. Bapak Ciksen, follow live creator. Thank you Pak. Thank you Bu. Bapak Nagambonar. Kalau CV, apakah boleh direktur aja yang setor modal? Boleh-boleh aja Pak. Jadi direkturnya 100%, si komanitar tidak aktifnya 0% gitu kan? Boleh Pak, menurut saya sih boleh. Karena CV itu tidak seperti PT. Kalau PT kan ada aktenya tuh, jelas tuh. Kalau CV kan enggak, jadi bebas aja. Menurut gua sih nggak ada masalah. Oke. Semoga teman tuh Pak Nagambonar. Bapak Prima, follow live creator. Thank you Pak. Ibu Princess Narasya. Kalau SPT tahunan WP pribadi tidak ada angsuran PPh 25, tetapi sudah terlanjur bayar, apa bisa diperhitungkan? Bisa dong, bisa. Jadi kan dia kan tidak perlu bayar nih, tetapi dia bayar nih. Ya boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak, boleh Bu, boleh. Ya. Semangat teman tuh Bu Princess. Bu Princess share the live, thank you Bu. Bapak Alexander, follow live creator, thank you Pak Alex. Bapak SDM RN. Lanjut sebelumnya kalau SPT ayah baru buat, apakah bisa langsung hibah ke anak? Apakah bisa keuntungan penjualan? Mengenai bisa langsung hibah kepada anak, barangnya apa dulu nih? Barangnya apa dan berapa nilainya? Kalau nilai kecil diperoleh dari tahun tersebut, ya nggak ada masalah gitu. Menurut saya sih boleh-boleh aja gitu. Kemudian apakah bisa keuntungan penjualan? Boleh juga, boleh juga. Jadi ada keuntungan penjualan, dapat uang gitu kan, uang dihibahkan kepada anak kan, gitu boleh-boleh aja sih. Boleh aja sih. Tetapi kalau nilainya besar, Bapak mungkin perlu ketemu konsultan pajak ya. Takutnya saya salah ngomong ya. Kalau nilainya besar sampai miliaran, mending ketemu konsultan pajak dulu biar diskusi dulu gitu Pak. Atau gabung ke PSTP saya juga boleh atau ke PKPP. Semua teman tuh Pak SDW. Wah, banyak live creator nih dari Pak DZ, Pak Santo, Pak Josmu, Bapak Sele Orso. Thank you live creatornya teman-teman ya. Bapak Oon. Bapak atau Ibu Oon nih. Biaya bikin akte waris berapa? Biasa estimasinya berapa persen? Nggak tahu juga saya Pak, mesti ke notaris itu Pak. Kan saya nggak pernah juga sih. Mesti ke notaris, cari notaris yang bisa bantu aja Pak. Kan notaris juga banyak ya, yang harganya bersaing juga banyak Pak. Cari yang murah aja, yang notaris teman gitu. Semoga teman tuh Pak Oon. Bapak SDWZ88 follow live creator, thank you Pak. Bapak P. Kalau PTP pakai dividen ya? Soalnya di IG-nya Vincent bilang PTP pakai dividen dan PPH baik pakai CV. Gimana? Dan PBH baik pakai CV. Maksudnya lebih baik pakai CV gitu ya? Jadi gini, PTP itu sampai sekarang belum jelas Pak. Pakai dividen atau pakai prefer masih belum jelas. Oke? Kalau saya berpendapat PTP itu prefer. Kenapa? Alasan pertama adalah PTP itu tidak terbagi atas saham modal-modalnya. Oke? Jadi modalnya PTP tidak terbagi atas saham. Alias dia masuk kelompok yang prefer. Gitu. Hanya PT yang modalnya terbagi atas saham. Hanya disitulah ada istilah dividen. Di CV, di PTP, di yayasan, koperasi itu nggak ada istilah dividen, ya kan? Jadi saya berpendapat PTP itu
karena modal tidak terbagi atas saham, maka dia larinya ke prefer. Alasan kedua, PTP itu UMKM 0,5%-nya itu 4 tahun, ya kan? Sama seperti CV. Jadi seharusnya dia ke kelompoknya CV. Itu menurut saya. Gitu sih. Tetapi banyak juga orang berpendapat ini dividen. Kenapa? Karena namanya aja PT, namanya aja perseroan kan. Jadi seharusnya gabung ke PT, gitu. Cuman gua sudah 2 tahun ya pakai 0,5%, dan gua pakai prefer. Sejauh ini PTP gua belum ada masalah ya. Gitu, Pak. Nah, apakah CV lebih baik? Nah, sekarang tergantung nih, Bapak dagangnya barang atau jasa. Kalau dagangnya barang, maka CV lebih baik. Tadi ada telepon masuk, kepotong. Kembali ke Bapak P. Jadi, menurut saya, kalau bisnisnya barang, maka CV betul lebih baik. Tetapi kalau bisnisnya jasa, lebih baik PTP. Karena kalau CV itu ada kemungkinan jasa nggak bisa pakai. Ada kemungkinan, gitu ya. Nggak bisa pakai 0,5% maksudnya. Kalau PTP kan sudah pasti bisa 0,5% walaupun jasa. Gitu ya. Nah, semangat teman tuh Pak P. Bapak Andrea Waweliang. Kalau CV, bagaimana Pak Andre? Terpotong? Bapak AI, share the live. Oke, thank you Pak. Bapak M-Trix, yang BPJS kemarin kok kan dipungut jurnalnya, yang bingung. Kalau tidak di jurnal akan beda di laporan arus kas ya? Betul Pak, betul ya. Harus di jurnal, harus di jurnal. Kemarin Bu Emil sampaikan pakai kertas kerja. Oh, iya. Oke, siap Pak. Mesti di jurnal itu. Thank you Pak M-Trix, semua terbantu. Ibu Yuliawati, share the live, thank you. Bapak Willy, follow the live creator, thank you Pak. Oke teman-teman ya, sudah jam 9 lewat nih teman-teman ya. Kita mohon maaf belum bisa semua terjawab, tetapi akan kita jawab di video berikutnya teman-teman ya, di YouTube ya. Silakan teman-teman follow YouTube kita, di subscribe ke YouTube-nya Pak Smart. Akan gue bikin video terpisah untuk menjawab yang belum terjawab ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Ada Ibu Ari, kita tampung dulu ya, Bu Ari. Kemudian thank you live kreatornya. Bapak Cak Imin, kemudian Ibu Ami, oke. Kemudian Ibu Cerita Devi, Bapak Ardi Pratama, Bapak Le Hui Ang, Ibu Mona Rita Natali. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya, yang belum terjawab ya. Ibu Mary, Bapak Wills, Bapak Andre Waweliang, Bapak Rudi Sis. Oke. Bapak tadi ada siapa lagi? Pak Anwar ya tadi ya. Terpotong, mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf kepotong. Tadi siapa tuh? Tadi Bapak Rudi Sis kan? Bapak Anwar, kemudian Bapak Ibu Sri Barus, kemudian Ibu Gitali. Oke. Lanjut Bapak Baterai Lab, kemudian Bapak Jastato Mato. Thank you teman-teman ya. Ibu Sri Barus, Ibu Tina Loy, kemudian Bapak Rene, kemudian Ibu Lili lagi. Oke. Kemudian Ibu Cute Mike Gaul, Bapak Anwar, Ibu Gabriela Richard 785. Kemudian Ibu Lili, Ibu Gabriel Richard, Bapak Sober, Bapak DZ, Ibu Livia, Ibu Ice, Ibu Livia. Oke. Kemudian Bapak Federasi, kemudian Bapak Jasa Perizinan, kemudian Bapak Federasi Aksi, Ibu Cute Mike Gaul, sudah. Bapak Federasi Aksi, Ibu Putih Gangguati, Ibu Sela Orsola, oke. Bapak Andre Waweliang, Bapak Albert Danarto, Bapak Berkelimpahan, oke. Terakhir Bapak Rokel Gaming, oke. Thank you teman-teman semua ya. Thank you semua sudah bergabung. Kita mohon maaf nggak semua terjawab ya. Akan kita jawab di video berikutnya ya teman-teman ya. Seperti biasa di YouTube akan kita bikin jawabannya ya. Dan kita akan ada live Instagram hari Senin jam 8 malam dan ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, kita ada kelas baru untuk PKPP ya. Teman-teman bisa bergabung di www.programkpp.com untuk teman-teman yang mau berbisnis di pajak akunting ya. Untuk mencapai omset miliaran dalam dunia persilatan pajak akunting. Oke. Thank you teman-teman semua ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mari semuanya. Thank you. Mari.